Mahkamah Agung atau MA. Kedudukan Mahkamah Agung didasarkan pada pasal 24 dan 24A Amandemen UUD NRI tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam UU Nomor 48 2009. Peraturan tentang MA diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 14 tahun 1985 yang sudah diubah menjadi UU Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir diubah menjadi UU Nomor 3 tahun 2009. MA adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945. Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan anggota MA adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak adalah 60 orang. Pimpinan MA terdiri dari seorang ketua, 2 wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan ketua muda Mahkamah Agung adalah selama 5 tahun. Wakil Ketua MA terdiri dari Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial. Wakil Ketua Pidana Yudisial membawahi Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Militer, dan Ketua Muda Tata Usaha Negara. Pada setiap pembidangan, MA dapat melakukan pengkhususan bidang hukum tertentu yang ketuai oleh ketua muda. Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial membawahi Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan. Hakim Agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR. Calon Hakim Agung dipilih DPR dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Pemilihan calon Hakim Agung dilakukan paling lama 14 hari sidang sejak nama calon diterima oleh DPR. Ketua dan Wakil MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan diangkat oleh Presiden. Ketua Muda MA diangkat oleh Presiden di antara Hakim Agung yang diajukan oleh Ketua MA. Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua, dan Ketua Muda MA ditetapkan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan sebagai berikut. 1. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali PK putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Memberi pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta atau tidak, kepada lembaga tinggi negara. 3. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan gerasi. 4. Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 5. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pasal 2 UU Nomor 4 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.